Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan berbincang santai tetapi tetap serius tentang sebuah topik yang sedang hangat, yaitu kurikulum merdeka. Nah, bersama saya hadir dua teman kita yang boleh diperkenalkan dulu nih. Siapa saja namanya? Halo, perkenalkan saya Wandayani. Saya Vira. Nah, inilah teman-teman kita ya, Wanda dan Vira, yang akan menemani diskusi kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan sudut pandang baru ya buat teman-teman sekalian. Baik, kita mulai ya. Sebelum masuk lebih dalam nih tentang kurikulum merdeka, saya ingin memastikan bahwa kita memiliki satu pemahaman yang sama tentang apa itu kurikulum merdeka. Jadi bisa dijelaskan Wanda dan Vira apa itu kurikulum merdeka menurut pemahaman masing-masing? Baik, jadi menurut saya secara konsep kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru dan peserta didik. Nah, jadi kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, diferensiasi, kompetensi, serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Jadi landasan kebijakannya ini banyak merujuk pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 mengenai standar proses serta konsep dasar yang diperkenalkan oleh Mendikbudristek terkait Merdeka Belajar. Oke, itu pemahaman dari Wanda sendiri ya. Jadi kalau dari Vira menurutnya seperti apa itu kurikulum merdeka? Iya, kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka dan bagaimana sih penerapannya di lapangan. Nah, jadi kurikulumnya itu lebih mengarah pada perubahan paradigma yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum merdeka ini lebih memfokuskan pada siswa untuk memiliki kompetensi keterampilan yang lebih tinggi dan bukan hanya sekedar menekankan pada siswa untuk menguasai kompetensi di bidang akademik saja. Oke, jadi itu menurutnya Vira ya. Jadi kurikulum ini tuh sering digambarkan sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan bagi guru dan siswa. Ya, betul sekali. Kurikulum merdeka ini lahir dari berbagai teori pendidikan, terutama pada teori konstruktivisme, di mana teori ini itu mengatakan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh siswa, bukan diberikan secara satu arah kepada satu arah dari guru. Makanya dalam kurikulum merdeka ada banyak aktivitas yang mendorong siswa untuk terlibat langsung, seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kelima. Selain itu, kurikulum ini juga dipengaruhi oleh pendekatan humanistik, di mana pendekatan ini itu menekankan bahwa setiap siswa itu unik dan memiliki kebutuhan masing-masing. Dari sinilah konsep pembelajaran diferensiasi muncul yang menuntut guru untuk memahami kemampuan siswa, minat, dan kesiapan belajar siswa. Iya, kurikulum merdeka itu lebih menggunakan pendekatan yang berbasis kompetensi. Nah, di mana pembelajaran tidak mengikuti lagi materi per bab, tapi dia lebih mengejar kompetensi. Bagaimana siswa itu bisa mencapai hasil pembelajaran yang baik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau kurikulum merdeka itu lebih fleksibel dan guru juga bisa menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah. Oke, jadi kalau secara teori kurikulum merdeka itu memang punya dasar yang kuat ya, bukan cuma hanya sekedar program baru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi kan ya, itu adalah teori semua, itu adalah teorinya. Nah, biasanya teori itu tuh hanya keren di atas kertas saja. Nah, kalau misalnya dari kira-kira nih menurut Wanda dan Vira, kalau misalnya di penerapan di lapangan, apakah sekeren di teorinya atau seperti apa? Nah, kalau kita kritis dalam memahami kurikulum ini, implementasinya itu sebenarnya banyak menghadapi tantangan. Ya,
salah satunya itu tidak semua guru siap menghadapi atau memakai kurikulum merdeka ini. Karena kurikulum ini tuh berbeda dari yang lain, atau disebut kurikulum yang sifatnya diferensiasi. Sebagian guru itu kemarin dia hanya terbiasa dengan metode ceramah, sehingga beradaptasi dengan pendekatan yang baru ini itu bakal membutuhkan waktu yang lama. Jadi jika kita jujur, kurikulum merdeka ini sebenarnya bagus secara konsep ya, tapi secara pelaksanaannya itu belum benar-benar merata. Iya, sebenarnya kurikulum merdeka itu juga ada sebagian itu fasilitasnya juga kayak di sekolah itu bisa menjadi kendala. Dimana misalnya di sekolah itu pendidikannya minim, penerapan proyek atau pembelajaran berbasis-nya itu sering terhambat. Jadi pada akhirnya guru kembali menggunakan metode lama. Jadi kemarin saya pernah melihat sebuah sekolah menengah yang menerapkan proyek P5 mengenai lingkungan, di mana siswa itu diminta untuk membuat kampanye pengurangan sampah plastik. Di sekolah tersebut ya fasilitasnya cukup memadai, sehingga proyeknya berhasil berjalan baik dan siswanya sangat antusias. Dan begitu pun sebaliknya, saya juga melihat di berbagai sekolah yang bahkan kekurangan ruang kelas. Jadi ketika sekolah itu melaksanakan proyek-proyek, jadi siswa itu hanya bisa bekerja di ruang yang terbatas. Guru pun di sini kesulitan untuk mengelola proyek tersebut. Jadi hasilnya itu tidak maksimal. Oh, berarti ini bisa fakta ini bisa menunjukkan ya bahwa kesiapan sekolah itu juga menjadi salah satu faktor utama yang penting bagi keberhasilan kurikulum merdeka ini. Jadi apa yang sebenarnya dapat dilakukan agar kurikulum merdeka itu tidak hanya bagus di atas kertas tetapi juga berjalan efektif? Kira-kira menurutnya seperti apa? Jika berbicara tentang solusinya, nah itu kita di kurikulum merdeka itu harus mengadakan pelatihan bagi guru secara menyeluruh. Guru sebaiknya tidak diberi pelatihan yang singkat, namun dalam jangka yang panjang. Nah, dengan begitu mereka dapat menerapkan diferensiasi ini dan pembelajaran berbasis proyek dengan benar. Tapi bukan itu saja sih, kira di sini pemerintah dan sekolah itu juga perlu memperhatikan ketersediaan fasilitasnya. Jadi jika sarananya dasar belum terpenuhi, akan sulit untuk menerapkan kurikulum apapun itu. Bahkan perangkat sederhana seperti media visual atau ruang diskusi itu sangat membantu. Oke, kalau begitu saya bisa nambahin nih, ada satu yang mungkin menurut saya juga penting, itu yaitu orang tua juga itu perlu dilibatkan, karena banyak orang tua itu yang belum memahami konsep kurikulum merdeka, sehingga sering salah paham mengenai metode baru yang kadang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Itu dia diskusi kita bersama Wanda dan Vira. Dan semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, karena kita sudah membahas nih tentang definisi kurikulum, teorinya, analisis kritis, contohnya di lapangan dan juga solusinya. Nah, terima kasih kepada Wanda dan Vira sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada teman-teman dan terkhusus juga kepada saya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat ya dan dapat menambah wawasan. Ya, dan terima kasih ya sudah mendengarkan. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.